Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadan Trisha Putra. Nomor induk mahasiswa 2105050003. Dan di sini dalam rangka mengerjakan tugas UTS yang diberikan oleh Ibu Glory Yolanda, mata kuliah pengantar ilmu politik. Saya akan menjelaskan tentang perjalanan waktu perkembangan ilmu politik, yaitu materi yang ada di pertemuan yang kedua. Perjalanan waktu perkembangan ilmu politik terbagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama adalah zaman Yunani kuno, yang kedua zaman Romawi, yang ketiga abad pertengahan, yang keempat permulaan zaman modern, yang kelima zaman modern, yang keenam abad 19 dan 20, yang ketujuh sebelum masa kemerdekaan, yang kedelapan sesudah masa kemerdekaan. Langsung saja masuk yang pertama, yaitu zaman Yunani kuno. Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi. Pemikirnya antara lain Plato dan Aristoteles. Mereka pada dasarnya menjadikan negara sebagai perspektif filosofis, dan pandangan mereka tentang pengetahuan merupakan sesuatu yang utuh. Karya Plato yaitu Politei sama dengan Republik sama dengan keadilan Republik. Konstitusi sebagai jalan bagi individu untuk berhubungan dengan masyarakat yang berimplikasi pada hak dan kewajiban. Setiap penguasa atau yang dikuasai memiliki hak politik. Metode teoritis sintetis atau politik membahas hal-hal umum namun sangat mendasar. Plato yang telah meletakkan dasar-dasar pemikiran ilmu politik dikenal sebagai Bapak Filsafat Politik. Aristoteles membahas tentang politika atau politik, yaitu Romawi. Perhatian politik pada masalah hukum, implikasi pada dasar tata pelaksanaan politik melalui hukum dan konstitusi bagi negara-negara di dunia. Masuk yang ketiga, yaitu abad pertengahan. Muncul sekulerisme, pembatasan kekuasaan raja dan ahli agama. Raja yang disebut dengan kekuasaan dunia, ahli agama yaitu kekuasaan spiritual atau gereja. Keempat, yaitu permulaan zaman modern. Muncul tokoh yang memberi perhatian pada negara. Tokoh Machiavelli. Hal yang paling utama adalah negara. Kekuasaan sebagai dasar negara yang layak diandalkan daripada hukum. Kekuasaan adalah alat menyelamatkan dan memperhatikan eksistensis. 5. Zaman modern. Perkembangan ilmu politik pada zaman modern atau abad ke-16, 17 dan 18 banyak ditunjuk pada hukum dan lembaga-lembaga negara. Keenam, yaitu abad 19 dan 20. Ilmu politik dikembangkan secara luas dalam metodologi pengajaran, perkuliahan, berbagai ilmu politik. Masuk yang ketujuh, sebelum masa kemerdekaan. Sebelum Perang Dunia Kedua di Hindia Belanda tidak ada satupun universitas. Yang ada hanya perguruan tinggi yang terpisah-pisah, yaitu Fakultas Teknologi Bandung tahun 1920, Fakultas Hukum Jakarta tahun 1924, Fakultas Kedokteran Jakarta tahun 1927, Fakultas Sastra Jakarta tahun 1940, Fakultas Pertanian Bogor tahun 1941.
Pada waktu itu belum ada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Untuk belajar dan mempunyai keahlian politik, maka dicari mata kuliah yang dekat dengan ilmu politik, yaitu ilmu negara yang biasanya diberikan oleh Fakultas Hukum. Masuk yang ke-8, yaitu setelah masa kemerdekaan. Pada akhir 1949 didirikan Universitas Nasional yang pertama, yaitu Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Pada tahun 1950 didirikan Universitas Indonesia yang merupakan penggabungan Balai Perguruan Tinggi Indonesia dengan University van Indonesia yang didirikan Belanda. Pada tingkat universitas, ilmu politik dipelajari di FISIP dan IKIP, khususnya jurusan Civis Hukum. Pada periode ini dapat diperkirakan pengajaran ilmu politik pada permulaannya sangat dipengaruhi oleh pendekatan yuridis, karena tenaga pengajarannya kebanyakan lulusan dari Fakultas Hukum University van Indonesia. Pada tahun 90-an semakin menguatnya gerakan arus bawah atau grassroots. Mulai banyak kajian politik dari segi demokratisasi atau transisi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.